Salam sejahtera untuk kita semua. Senang lagi boleh berjumpa dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami rindu untuk belajar lagi firman-Mu. Berkatilah kami, kuasa Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, untuk pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini berjudul Misi kepada Orang yang Berkuasa. Sekali lagi, misi kepada orang yang berkuasa. Di dalam ayat inti berbunyi demikian, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius pasal 16 ayatnya yang ke-26. Pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini mengingatkan kepada kita semua, baik orang miskin maupun juga orang kaya dan juga orang yang berkuasa, semuanya diperhatikan oleh Tuhan, dan Allah merindukan supaya kita semua selamat. Kenapa? Karena selama kita masih ada di dunia ini, baik orang miskin maupun orang kaya harus menghadapi yang namanya kematian. Tetapi mereka yang setia kepada Tuhan, mereka siap untuk diselamatkan dalam Tuhan punya kerajaan. Dalam firman Tuhan, untuk pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini, ada cerita-cerita yang menarik tentang mereka yang berkuasa, tentang mereka yang kaya. Kemudian mereka boleh bertobat karena dipanggil oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, tetapi ada juga yang menolak akan panggilan tersebut. Contoh yang pertama adalah cerita tentang Raja Nebukadnezar, raja hebat, Raja Babel yang berkuasa pada waktu itu. Tetapi oleh karena kesombongannya, merasa dirinya yang paling hebat dan paling kuat, akhirnya dia ditegur oleh Tuhan melalui Daniel, dan pada akhirnya dia harus menjadi seperti orang yang tidak memiliki pemikiran yang baik, menjadi seperti binatang, oleh karena Allah mau menegur dia supaya dia dapat dimenangkan. Dan pada akhirnya di dalam Daniel pasal 4 ayatnya yang ke-37, Nebukadnezar pun berkata, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Allah menggunakan Daniel untuk menegur penguasa hebat yang kaya, Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Kemudian ada juga seorang panglima raja Aram yang bernama Naaman. Naaman pada awalnya dia mendapatkan serangan sakit penyakit, tapi melalui ini Allah mau bekerja kepadanya, dan melalui Nabi Elisa Naaman boleh dapat disembuhkan dari penyakit ini. Dan pada akhirnya dia dari seorang penyembah berhala percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Kemudian ada juga seorang yang terpelajar, seorang pemimpin agama, Farisi. Dia adalah seorang yang bernama Nikodemus. Dia datang kepada Yesus di tengah malam untuk belajar mengetahui kebenaran, keselamatan, dan Yesus mau mengarahkan dia supaya dia boleh dapat dimenangkan lagi untuk Tuhan. Dia memperoleh kebenaran tentang keselamatan. Ada orang muda yang kaya, seorang muda yang kaya, pemimpin muda yang hebat, kemudian bertanya kepada Yesus tentang hal kerajaan surga. Yesus memberikan penjelasan kepadanya, tapi pada akhirnya pemuda yang kaya ini tidak mau mengikut Tuhan oleh karena ada yang menghalangi dia. Apa itu? Oleh karena kekayaannya, hartanya menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Demikian juga Yusuf dari Arimatea yang mengambil jenazah daripada Yesus, kemudian menguburkannya. Orang yang kaya dipakai oleh Tuhan. Nah, kasih Yesus adalah sama, baik bagi orang miskin dan juga bagi orang kaya yang berkuasa di dunia ini. Karena Yesus mati bagi para pangeran, demikian juga kepada orang miskin. Banyak yang telah dikatakan tentang kewajiban kita terhadap orang miskin yang diabaikan. Tetapi, bukankah perhatian juga harus diberikan kepada orang-orang kaya yang diabaikan? Di sekeliling kita ada banyak orang kaya, penguasa yang belum tahu akan jalan kebenaran. Mari kita menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan kebenaran, keselamatan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.